Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nopriana, NIM 206190036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk aplikasi asas-asas kurikulum di Sekolah MTS Ittihadul Khairiyah Muara Jambi. Sebelum masuk ke pengaplikasian, kita perlu tahu apa saja asas-asas aplikasi yang telah diterapkan di MTS Ittihadul Khairiyah. Ada 4 asas kurikulum. Yang pertama, asas filosofi, yang kedua asas psikologis, yang ketiga asas sosiologi, dan yang keempat asas teknologis. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari asas filosofi. Maksud dari asas filosofi ini adalah asas kurikulum yang berdasarkan pada pandangan hidup suatu bangsa sebagai suatu masyarakat dan sebagai agama yang dianut. Jadi, asas ini bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut sebagai sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Contohnya, di sekolah, siswa harus disiplin tepat waktu dalam hal apapun untuk melatihnya sejak dini, belajar lebih giat dan aktif dalam hal pembelajaran dan organisasi. Pengaplikasiannya di sekolah yaitu asas ini lebih ke membentuk karakter siswa untuk menjadi baik. Misalnya di MTS, siswa sudah mampu bersalaman atau menyapa guru setiap pagi di saat sampai ke sekolah, agar pada saat siswa bertemu guru di luar sekolah terbiasa menyapa duluan dan membaca doa sebelum jam pelajaran dan setelah jam pelajaran berakhir. Juga telah ditetapkan kedisiplinan untuk para siswa dan guru. Jadi, kesimpulan pada asas ini sangat penting untuk mendidik karakter siswa di sekolah dan di kehidupan bermasyarakat. Masuk pada asas kedua yaitu asas psikologis. Asas psikologis berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal psikologis. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena itu, dalam psikologis juga dibahas aspek psikis yang terdapat pada manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas multiplek yang terdiri atas 9 aspek psikologis yang kompleks. Di MTS ada beberapa aspek yang telah diterapkan, yaitu yang pertama aspek ketakwaan. Dikembangkan dengan kelompok bidang pendidikan keagamaan. Contohnya di sekolah, menerapkan sholat zuhur berjamaah di masjid di dekat sekolah, mengadakan khataman pada akhir semester pada saat perpisahan kenaikan kelas, dan mengadakan muhadharah, ceramah, sholawat, dan sebagainya. Di sini tertera gambarannya. Itu masuk kepada aspek kedua yaitu aspek cipta. Aspek cipta dikembangkan dengan kelompok bidang ekstrakurikuler, sosial, bahasa, dan filsafat. Contohnya di sekolah MTS ada kegiatan ekstra OSIS dan pramuka. Ini contoh gambarannya. Itu kegiatan ekstra OSIS dan pramuka di MTS Ittihadul Khairiyah Muara Jambi. Aspek yang ketiga yaitu aspek rasa. Dikembangkan dengan kelompok bidang studi seni. Contohnya di sekolah pada saat ada perlombaan dan perpisahan, siswa MTS berlatih menari, hadroh, dan berselawat. Ini fotonya. Siswa MTS mengadakan perlombaan di berbagai bidang. Dan yang keempat, aspek sosial. Dikembangkan melalui kegiatan praktek lapangan, gotong royong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Contohnya di MTS juga sering mengadakan gotong royong sama murid untuk membersihkan sekolah.
Dan banyak lagi asas yang dikembangkan, diterapkan di sekolah. Kita masuk asas yang ketiga, yaitu asas sosiologi. Asas sosiologi merupakan asas kurikulum yang didasarkan atas kepentingan masyarakat. Berarti di dalam pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan adalah kepentingan atau memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh penerapannya yaitu ketika guru di kelas menyampaikan kepada siswa tidak hanya tentang teori atau materi pelajaran. Jadi, guru harus memberitahu tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, sikap yang akan berguna untuk membentuk karakter siswa dalam menyesuaikan diri. Contohnya, guru sedang mengajarkan siswa kelas 7 yang sedang belajar tentang indahnya kebersamaan. Guru itu mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan untuk menciptakan kebersamaan, terus mengajarkan juga tentang pentingnya sikap peduli, bertanggung jawab, sopan santun, sehingga ilmu-ilmu itu berguna bagi peserta didik dalam menyesuaikan diri atau mengabdi ke masyarakat, juga beradaptasi di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan yang harusnya hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar selain menonjolkan peranan guru, terutama dalam memulihkan bahan dan penyampaiannya. Dengan majunya teknologi, diharapkan guru dapat menggunakan bantuan alat mengajar berupa media cetak maupun non-cetak, terutama media elektronik, misalkan komputer, laptop, internet, rekaman video, dan sebagainya. Di MTS Ittihadul Khairiyah sudah menggunakan Infocus untuk bantuan media pembelajaran. Seperti gambar ini, MTS telah menggunakan Infocus sesama guru dan siswa. Menggunakan internet untuk sumber referensi dari HP pada saat jam-jam tertentu. Dan juga pada saat ujian, siswa menggunakan laptop untuk mengerjakan soal-soal ujian. Jadi, dampak dari aspek ini, kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Juga teruntuk siswa, jika siswa tidak mengikuti perkembangan zaman atau gaptek, maka akan ketinggalan. Jadi, kesimpulannya, untuk menjadikan sekolah yang lebih baik, maka harus menerapkan semua asas kurikulum, karena semua asas saling berkaitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.